Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Tetap semangat, jangan tawar hati. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, apa sih yang dimaksud dengan tawar hati? Kebanyakan orang mengartikannya dengan hilangnya minat atau semangat, tidak antusias, tidak bernafsu, tidak mau peduli, apatis, hatinya dingin, dan lain-lain. Siapapun dapat mengalami kondisi seperti ini, sangat wajar dan memang manusiawi. Namun jika hal ini dibiarkan, tentu akan berakibat buruk, baik bagi kesehatan jasmani maupun rohani, diri sendiri maupun orang lain. Kondisi tawar hati dapat mengganggu ritme hidup yang positif. Orang dengan tawar hati akan kehilangan kegairahan dalam hidup. Pandangannya menjadi negatif terhadap diri sendiri, orang lain, bahkan termasuk kepada Tuhan. Ia cenderung menarik diri dan tidak mau peduli dengan lingkungannya, bahkan tidak lagi peduli terhadap dirinya sendiri. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita melihat bagaimana kata tawar hati yang menjadi kunci yang diberikan oleh Rasul Paulus, dan kunci tersebut harus dibangun dengan kata semangat kembali. Supaya apa? Orang yang sudah berada dalam kondisi tawar hati tidak lagi semakin merosot kehidupannya, namun dia semangat. Kalau manusia lahiriah merosot karena dia sudah tawar hati, maka ada hal yang perlu diperbaharui, yakni manusia batiniahnya. Manusia batiniahnya harus terus diperbaharui, dan diperbaharui. Caranya adalah ungkapan perasaan kita secara jujur kepada Allah. Mari kita ungkapkan perasaan kita kepada Allah, karena Allah yang menjanjikan kekuatan apabila kita membutuhkannya. Terlebih lagi ketika kita berada dalam kondisi tawar hati. Karena apa? Orang yang mudah menyerah atau tawar hati seringkali menyebabkan dirinya kehilangan hal yang baik dan benar. Dan itulah makanya Allah menawarkan banyak janji dalam Alkitab, supaya ketika kita dalam kondisi akan menyerah, kita diberikan semangat untuk terus bangkit dari keterpurukan kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mengutip beberapa kata-kata bijak yang mungkin bisa menguatkan kita agar kita tidak lagi menjadi tawar hati, melainkan boleh terus semangat dan terus semangat. Itu yang kita miliki. Pendeta RSNH berkata, orang dengan tawar hati akan kehilangan kegairahan dalam hidup. Pandangannya menjadi negatif terhadap diri sendiri, bahkan orang lain, termasuk juga terhadap Tuhan. Karena itu dia perlu semangat terus dalam hidup ini. Dalam renungan harian Akhir Hidup berkata, kita jangan hanya sibuk mendandani manusia lahiriah kita saja, tetapi perhiasan kita haruslah manusia batiniah yang tersembunyi. Itulah yang harus kita benahi dan terus kita benahi, dan kita berikan porsi yang lebih
terhadap firman Tuhan untuk masuk dalam manusia batinia kita sehingga semakin diperbaharui. Karena itu, ibu bapak saudara, jangan tawar hati, mari terus semangat dan bangkit sembari mengisi manusia batinia kita dengan firman Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk bangkit dari keterpurukan kami, untuk bangkit dari rasa tawar hati, sehingga ketika kami lemah, kami tawar hati, kami hampir menyerah, Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, karena Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami, yang membuat kami mampu untuk melangkahkan kaki kami, yang membuat kami mampu untuk bangkit dari keterpurukan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang berada dalam keterpurukan. Engkau yang menguatkan dan membangkitkan hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.